Umat Islam dan Kristen, kita tahu mereka adalah umat Abrahamik ya. Tapi kita tahu bahwa hubungan keduanya itu tidak selalu harmonis ya. Jadi ada sebuah prasangka, kecurigaan, persaingan ya, baik yang terbuka maupun terselubung ya, kita masih bisa rasakan. Saudara-saudara yang Kristen ini juga sering nuduh Muslim sebagai umat yang terbelakang, bahkan teroris, sementara yang Muslim juga sensitif sekali dengan isu kristenisasi misalnya ya, ketika ada orang Kristen yang melakukan bakti sosial misalnya. Padahal kalau di Islam kan juga ada perintah fastabiqul khairat ya, ya berlomba-lomba berbuat kebajikan yang itu berlaku ya bagi umat Yahudi, Kristen, Islam dan umat-umat lainnya. Di Al-Quran sendiri umat Nasrani itu digambarkan sebagai umat yang dekat ya dengan kaum muslimin. Lalu sejak kapan hubungan keduanya menjadi kayak roller coaster gini ya. Jadi tepat pada hari ini 930 tahun yang lalu sebuah pidato di Eropa memberikan sebuah pengaruh besar dalam hubungan antara dunia barat yang Kristen dengan dunia timur yang Islam ya, di mana hingga saat ini masih tersisa rasa kecurigaan dan ketidaksukaan antara pihak satu dengan pihak lainnya. 27 November 1095 di Clermont, Prancis, Paus Urbanus yang kedua itu melakukan pidato yang akan selalu dikenang dunia sepanjang masa, yaitu seruan akan perang suci melawan kaum kafir Muslim yang menguasai kota Yerusalem selama 5 abad. Jadi ketika Sri Paus mengumandangkan pidato yang menggelegar itu, ya, ribuan orang Eropa ya, mulai dari kaum bangsawan sampai kaum rakyat jelata, pengemis itu berbondong-bondong berbaris menuju tanah suci ya. Jadi demi sebuah penebusan dosa ya, harapan akan surga. Nah, kebetulan saya ini seorang pemerhati sejarah perang salib ya. Ini beberapa buku koleksinya saya punya ini. Ini karya dari Karl Hillenbrand dan ini karya dari Karen Armstrong. Masih banyak lagi nih yang versi komik dan sebagainya. Maka kalau di daerah saya ini mungkin saya adalah salah satu narsum yang paling kompeten kalau mau diminta keterangan soal perang salib ya. Ya mungkin aja Pemkot sama Pemkap kalau butuh narsum tentang perang salib bisa manggil saya. Tapi buat apa ya Pemkot Pemkap bahas perang salib? Salib-saliban cari proyek aja gampang. Jadi di tahun 1099, 4 tahun kemudian setelah pidato Paus Urban kedua, jadi pasukan salib yang dipimpin oleh Godfrey de Bouillon itu berhasil merebut Yerusalem. Ya, jadi pada saat itu Yerusalem berada di bawah kekuasaan dari kekhalifahan Fatimiyah, ya, yang waktu itu sektenya lebih dominan ke Syiah ya pada saat itu. Dan sekitar 40.000 penduduk Yerusalem yang ada di dalamnya, ya bukan hanya Muslim, Yahudinya juga banyak. Itu tewas terbantai, mau dia laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, hewan ternak ya. Bahkan ada sebuah kronik ya dari orang Prancis bernama Raymond de Aguilers ya, yang dia mengatakan bahwa begitu mengerikan yang terjadi di Yerusalem, banjir darah sampai genangan darahnya selutut. Ngeri banget. Tapi ironisnya, Paus Urban kedua itu meninggal 2 minggu sebelum Yerusalem ditaklukkan oleh pasukan Kristen Eropa. Sejak saat itu, sejak 1099 itu, selama 88 tahun ke depan, pasukan salib menguasai kota suci Yerusalem. Sebelum akhirnya datanglah Saladin ya. Bagi pencinta sejarah Islam tentu tidak asing dengan nama satu ini, atau bolo-bolo yang sudah sempat nonton film Kingdom of Heaven sekitar tahun 2000-an itu ya. Kemudian Saladin merebut kembali Yerusalem ke pangkuan Islam pada saat itu dan mengusir pasukan Kristen Eropa selama-lamanya dari tanah suci. Walaupun sejarah ya termasuk di film Kingdom of Heaven menerangkan begitu beda ya bagaimana perlakuan Saladin ketika menaklukkan Yerusalem dibandingkan penaklukan Yerusalem oleh pasukan salib Eropa 88 tahun sebelumnya yang sangat berdarah-darah. Nah, Saladin itu justru memerintahkan untuk tidak merusak sedikit pun bangunan ibadah yang ada di dalamnya yang milik orang Kristen, dan kemudian mengawal orang-orang Kristen untuk sampai ke pinggir laut dan kemudian berlayar pulang ke Eropa. No one will be harmed. I swear to God. The Christians butchered every Muslim within the walls when they took this city. I am not those men. I am Salahuddin.
Yang artinya begini bolo-bolo, sebetulnya yang terjadi pada saat itu, kalau dibilang perang salib itu adalah perang Islam lawan Kristen, sebetulnya nggak gitu juga. Yang benar itu adalah perang bangsa Arab yang didominasi Muslim melawan Kristen Eropa. Karena saya bilang apa? Karena di dalam pasukannya Saladin itu sendiri, ya, atau pasukan yang disebut selama ini sebagai pasukan Muslim, itu juga nggak semuanya Muslim. Ada ahli-ahli keuangan, kemudian medisnya itu dari kalangan Yahudi. Dan bahkan sangat mungkin ada juga orang Kristen Arab yang ada di dalamnya. Yang pada saat itu disebut sebagai orang-orang Muslim, ya, Arab itu tidak ada masalah berarti dengan orang Arab Kristen yang ada di saat itu. Yang menjadi masalah adalah dengan orang-orang Kristen dari Eropa, ya. Nah, seperti apa yang dijelaskan oleh Karen Armstrong, ya, dalam buku Perang Suci ini, ya. Ini sudah berodol begini bukunya, ya. Saya beli start tahun 2002 kalau nggak salah ini. Perang salib itu sebenarnya digerakkan oleh motif-motif yang sebetulnya jauh dari alasan keagamaan. Ya, walaupun mereka mengatakan bahwa ini alasan agama, tapi pada kenyataannya ada motif-motif lain yang menunggangi unsur agama itu. Karena sebelum perang salib itu nggak ada loh perang yang mengatasnamakan agama antara Islam dengan Kristen, ya. Yang ada adalah perang perebutan wilayah kekuasaan, ya. Jadi misalnya ketika penaklukan semenanjung Iberia, ya, yang sekarang menjadi Spanyol dan Portugal itu oleh bangsa Moor, ya, dari Afrika Utara, yang kebetulan Muslim, ya. Nah, itu tidak didorong oleh alasan keagamaan. Jadi ya memang perluasan, bahkan pada saat itu orang-orang Moor itu diundang oleh salah satu penguasa di Spanyol yang Kristen, ya, yang anaknya dilecehkan oleh gubernur yang ada di Spanyol, ya, sehingga undangan itu akhirnya adalah pintu masuk bagi bangsa Moor untuk menguasai Spanyol selama beberapa abad kemudian, ya. Dan kita tahu di peradaban Islam Spanyol kita mengenal ada kekhalifahan Andalusia, ya, yang berabad-abad menjadi pencerah bagi kemajuan peradaban di Eropa, di mana di situ Muslim, Kristen, Yahudi itu hidup berdampingan, ya. Perang salib itulah yang mengubah peta, ya, hubungan antara kedua umat bersaudara tersebut, ya. Jadi bisa dikatakan bahwa secara garis besar perang salib ini sebetulnya lebih dipicu oleh misi kepentingan politik dan ekonomi. Jadi gini, di abad pertengahan, ya, pada saat awal-awal dicetuskannya perang salib itu kan sebetulnya wilayah Kristen Eropa itu terbagi menjadi dua kutub besar. Yang pertama adalah di Roma, yang satunya adalah di Konstantinopel, ya. Kita tahu pada saat itu Eropa kan punya imperium yang sangat besar namanya Roma, ya, Romawi, ya, yang karena saking besarnya akhirnya harus dipecah, berpusat di Roma, kemudian yang berpusat di Konstantinopel, yang kemudian secara khusus kekaisaran Roma yang ada di situ disebut sebagai kekaisaran Bizantium, ya, Byzantine Empire. Konstantinopel itu kalau sekarang menjadi kota Istanbul yang ada di Turki, ya. Jadi ada dua kutub kekristenan di Eropa yang berpusat di Roma, ya, yang kita tahu disebut sebagai Katolik Roma. Sementara yang ada di Konstantinopel ini mengembangkan sebuah sekte kekristenan sendiri yang disebut sebagai Gereja Ortodoks. Dan Gereja Timur ini tidak mengakui otoritas dari kepausan yang ada di Roma. Itu yang menjadi masalah. Dan memang kemajuan dari peradaban Gereja Timur ini, ya, Bizantium yang didominasi oleh orang-orang Yunani itu memang jauh lebih maju daripada Eropa Barat, ya, karena Gereja Timur ini kan juga bersinggungan langsung dengan peradaban Islam yang sangat maju pada saat itu. Dan ini membuat rasa iri bagi Gereja Barat. Bahkan Gereja Barat itu berani katakanlah memfatwakan Gereja Timur ini sebagai aliran Kristen yang sesat, ya, karena tidak mengakui kepausan itu sendiri. Nah, beberapa tahun sebelum meletusnya pidato itu, jadi ada sebuah peristiwa perang yang disebut sebagai perang Manzikert tahun 1071, ya, saya hafal karena saya main Age of Empire 2. Disitulah pertama kalinya pasukan Bizantium itu dihancurkan oleh pasukan Seljuk Turki, ya. Jadi pada saat itu pasukan Turki itu masih pasukan nomaden, ya, yang perilakunya lebih mirip dengan pasukan Mongol, ya. Secara mengejutkan pasukan Bizantium yang begitu terlatih dan canggih di masanya itu bisa dikalahkan oleh pasukan nomaden yang cara bertarungnya pun juga nggak biasa, ya. Mereka naik kuda kecil, manah mundur seperti itu. Jadi kayak gaya pertarungnya orang Mongol
Ya itu tidak disukai oleh gaya bertarung ala Eropa yang menitik beratkan pada sebuah formasi, kemudian persenjataannya berat, kuda-kuda yang besar. Gitu. Tapi nyatanya pasukan Bizantium itu dihancurkan oleh pasukan Seljuk Turki yang kemudian mulai berkembang menjadi salah satu kekuatan yang membahayakan dominasi peradaban di dunia. Pada saat itu kaisar dari Bizantium namanya Alexius Komnenos ya, itu betul-betul panik ya, dan kehancuran Konstantinopel sudah di depan mata, sehingga Kaisar Alexius merasa perlu untuk memanggil saudara tuanya, yaitu kaum Kristen Eropa Barat yang berpusat di Roma pada saat itu, untuk ikut membantu saudara seimannya menghadapi kaum kafir. Ya, jadi akhirnya Kaisar Alexius dengan penuh putus asa mengirim surat kepada kepausan di Roma. Bro, tolong gua kena sweeping ormas. Ormas. Kena sweeping pasukan Seljuk Turki gitu maksudnya ya, dan akhirnya Paus bilang ya bisa gua tolong tapi lu login dulu ya biar nanti jadi kantor cabang gitu kan. Nah, artinya di sini Paus Urban II melihat peluang dari gereja barat untuk bisa memperkuat kekuasaannya ya, mendominasi gereja timur yang selama ini hanya bisa dia kecam ya. Saatnya membuat gereja timur tunduk di bawah otoritas gereja barat yang ada di Roma. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa artinya motivasi dari perang salib ini kan sangat kental nuansa politiknya. Gimana dengan nuansa ekonomi? Nah, di abad pertengahan, peradaban Eropa pada saat itu sangat-sangat terbelakang, makanya disebut sebagai Dark Age ya. Jadi orang waktu itu ya bulenya kere-kere begitu. Yang kaya-kaya justru orang Timur Tengah, orang India, orang Nusantara. Kita jauh lebih maju dan makmur dibandingkan orang-orang Eropa pada saat itu ya. Walaupun ada kerajaan-kerajaan besar di Eropa ya, kerajaan Inggris, Prancis, Kaisaran Romawi Suci gitu kan. Tapi ketimpangan sosial juga besar. Ada kemiskinan, kejahatan, kekacauan ya. Kalau kalian lihat film-film Eropa zaman abad pertengahan gitu kan, mukanya itu kotor, giginya penuh dengan hidal, nggak pernah sikat gigi gitu ya. Terus nya juga udah nggak usah dibahas deh. Seperti itu. Di saat itu kualitas gizi begitu rendah ya, kualitas kesehatannya sangat low hampir seluruh Eropa ya. Kalau pada saat itu ada BPJS pasti udah jebol anggarannya ya. Karena masyarakat Eropa begitu frustrasi terhadap kehidupannya, maka mereka melihat bahwa perang salib ini adalah peluang untuk melepaskan diri dari penderitaan mereka ya. Dengan berangkat ke Tanah Suci, mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk hidup lebih makmur, sejahtera ya, bisa lebih maju gitu kan. Dan kalau mereka mati, syahid kalau orang Islam bilang, alias martir ya. Kalau mereka mati juga akan masuk surga sebagai pembela Tuhan seperti itu. Nah, menarik juga menurut Karen Armstrong ya, dalam bukunya ini Perang Suci, dunia Timur Tengah ya, sebelum masa munculnya Saladin itu melihat apa yang terjadi di sana itu jauh sekali dari urusan agama gitu loh. Jadi ketika Yerusalem jatuh ke tangan pasukan Kristen Eropa pertama kali, itu cuek semua itu yang namanya Damaskus, Baghdad, nggak ada yang peduli, itu nggak dianggap sebagai sesuatu yang wow banget gitu ya, sudah jatuh aja gitu. Baru memang semangat keagamaan itu muncul ketika khalifah sebelumnya Saladin itu Nuruddin itu adalah gelar ya, artinya cahaya agama. Itu yang menunjukkan bahwa gerakan ini sudah berkembang menjadi gerakan perjuangan yang sifatnya spiritual ya, jihad ya. Makanya Saladin itu punya cita-cita bahwa dia harus bisa membebaskan Yerusalem, mengembalikannya ke pangkuan umat Islam ya. Nah, menariknya ketika Yerusalem akhirnya kembali ya, ditaklukkan oleh kaum muslimin tahun 1987, akhirnya itu kan mengundang kemarahan dari Eropa ya, sehingga waktu itu kerajaan-kerajaan besar di Eropa serentak mengepung pemerintahnya Saladin ya. Pada saat itu ada Raja Richard I ya, Raja Inggris, kemudian ada Raja Philip II ya, Raja Prancis, kemudian Kaisar Friedrich Barbarossa dari Jerman yang memimpin Kekaisaran Romawi Suci ya. Itu barengan itu ya, menyerang Tanah Suci untuk merebut kembali Yerusalem kembali ke tangan orang-orang Kristen. Ya, menariknya ternyata sejarah juga menunjukkan bahwa Richard, Philip, dan Barbarossa itu ternyata juga datang
dengan motif agama yang tipis ya, motifnya kembali lagi ke kekuasaan. Makanya ketika mereka berada di sana ya nggak kompak juga ya, jadi serangan mereka itu semua menemui kegagalan. Barbarossa sendiri meninggalnya tenggelam ketika dia sedang mandi di sungai ya, di perjalanan menuju tanah suci, sehingga pasukan Romawi suci yang jumlahnya paling besar itu akhirnya buyar di tengah jalan ketika kaisarnya meninggal tenggelam. Kemungkinan dia kena serangan jantung ya pada saat mandi di sungai. Nah, ketika pasukan Inggris dan Prancis ini mengepung pasukan Saladin ini, tiba-tiba si Raja Prancis ini pulang balik ke Eropa dan kemudian mencaplok wilayahnya Richard yang ada di Inggris. Nah, akhirnya Richard jadi nggak fokus. Nah, akhirnya dia jatuh sakit dan akhirnya mengundurkan diri dari perang tersebut. Jadi ya inilah dinamika dari peradaban ya. Maka dari itu bolo-bolo peringatan peristiwa perang salib pada tahun ini harus menyadarkan kita bahwa efek perang salib masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Hubungan antara umat Islam dengan Kristen itu naik turun ya. Ya banyak baiknya tapi juga sering juga kurang baik ya. Jadi saatnya kita mengambil pelajaran dari sejarah ya, bahwa agama itu seringkali dijadikan topeng demi kepentingan politik dan ekonomi. Ya kita tahu kejadian beberapa tahun silam di negeri kita ya, masalah agama ini menjadi memanas yang bikin pemilu ini bikin hubungan umat beragama ini panas dingin gitu ya. Contoh lain, kan ada sekarang yang dengan dalih agama mencoba merampas tanah air milik bangsa lain dengan dalih tanah itu sudah dijanjikan Tuhan 3000 tahun yang lalu. Padahal waktu itu inisiator dari pergerakan itu kebanyakan ya orang-orang agnostik gitu ya. Nah, efeknya dari konflik puluhan tahun ya, 77 tahun ya, sampai ke tanah air ya. Jadi apa yang terjadi di sana akhirnya seolah-olah kalau di Indonesia itu menjadi sebuah pertentangan antara muslim lawan non-muslim gitu ya. Padahal di luar negeri, orang ketika bicara tentang peristiwa politik ini sudah mulai luntur sekat-sekat keagamaan ya. Jadi orang-orang di luar negeri yang banyak yang non-muslim, yang ateis juga, itu sudah mulai banyak yang berteriak, mengibarkan semangat semangka. Sementara yang di Indonesia, aduh yang non-is ini ya saya nggak bilang semua ya, jadi dari beberapa, terutama dari latar belakang suku-suku tertentu saja. Kalau saya bilang mabuk agama, ya sudah mabuk agama. Gimana? Masa orang rampas tanah milik bangsa lain, membunuhi anak-anak, membunuhi wanita, ya, mendiskriminasi dibolehkan hanya gara-gara pilihan Tuhan, kan nggak masuk akal gitu loh. Baiklah, maka mari kita jadikan sejarah perang salib sebagai sebuah pembelajaran bahwa kita harus terus mendorong dialog penuh toleransi dan penghormatan satu sama lain untuk mengikis rasa ketidaksukaan selama berabad-abad ya. Jadi kita gunakan sosial media ini alih-alih sebagai media penebar hoax ya, untuk kebencian, kita harus menjadi sarana untuk saling mengenal ya. Ya kan kita tahu ya bahwa tidak kenal tidak sayang gitu kan. Kita bisa lihat di banyak sekali konten di media sosial ya, orang Yahudi, Kristen, Muslim itu mulai bersatu untuk melawan kezoliman dari sebuah penjajahan yang masih tersisa di abad ini ya. Dan pada akhirnya kita bisa berpikir ya bahwa untuk apa sih sebenarnya harus ada persaingan antar umat yang sama-sama mengajarkan untuk berbuat baik dan kita kasih sebagai sebuah pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi di surat Al-Baqarah itu kan kita diajarkan bahwa sesungguhnya orang Yahudi, Nasrani, orang Muslim, Syabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.